Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita materi kuliah untuk filsafat manusia psikologi kelas D. Topik kita hari ini adalah tentang manusia sebagai persona. Nah, kalau kita ini ya merujuk pada istilah persona ya, mungkin kita sering mendengar ada personalitas. Nah, persona atau bisa disebut juga sebagai pribadi ya, person kan kalau dalam bahasa Inggris ya, pribadi begitu. Persona atau pribadi merupakan salah satu dimensi mendasar manusia ya, yang menjadi titik fokus utama begitu dalam manusia begitu. Sebagai pribadi, manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri ya. Jadi manusia ini sebenarnya memiliki kekhasan dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena mereka selain jiwa ya, selain raga ya, mereka juga memiliki jiwa. Manusia juga memiliki akal ataupun pikiran. Manusia juga punya perasaan. Nah, itu ya. Jadi manusia itu pada dasarnya unik, berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, untuk menganalisis manusia sebagai persona ya, maka kita perlu mengetahui yang pertama apa hakikat manusia sebagai persona itu sendiri. Kemudian nilai-nilai apa saja yang termasuk dalam kepersonalan manusia. Sebenarnya tadi sudah saya sempat singgung ya, ada manusia itu unik, manusia itu tidak hanya terdiri dari raga, tidak hanya badannya saja, tapi juga ada jiwanya gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari ya begitu. Pertama, kita perlu belajar dulu tentang individu ya, untuk mengetahui hakikat manusia ya. Nah, ini kita bisa mengenal ya, atau mengetahui apa itu individu. Sebenarnya individu itu bisa kita definisikan dalam dua konteks. Yang pertama sebagai makhluk infrahuman, yang kedua sebagai manusia itu sendiri. Kalau kita berbicara ini ya, individu sebagai makhluk infrahuman, ini berarti kita identikan dengan badan ya, atau istilahnya jasmani yang ada pada diri manusia. Dalam konteks individu sebagai makhluk infrahuman di sini sebenarnya bisa kita lihat ya dari aspek tiga kategori atau tiga ciri yang melekat ya, di mana individu sebagai makhluk infrahuman ini yang pertama memiliki ciri kuantitatif begitu, kuantitas lah, berdasarkan pada numerik ini. Nah, ini angka-angka ya, terkait dengan bukan kualitas. Kuantitas kan bukan kualitas ya begitu. Kuantitas ya jumlah gitu ya, kuantitas. Numerik yang kedua, numerik sama. Sebenarnya ini merujuk pada hal yang pertama, yaitu kuantitas gitu. Nah, kemudian numerik, dan yang terakhir adalah uniform gitu, atau seragam begitu. Nah, kalau kita berbicara kuantitas ya, manusia itu kan kita tahu bahwa secara fisik ya, manusia itu bisa dikategorikan berdasarkan spesies A, spesies B, spesies dan lain sebagainya. Misalnya ras ya, manusia itu kan ada yang dari ras Melanesia, ada ras Nordik, ada ras Asia dan lain sebagainya. Jadi spesiesnya ya yang ditekankan. Kalau kita berbicara kuantitas, kuantitatif itu berdasarkan ciri fisik yang melekat pada manusia gitu. Bentuk badan manusia, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu kuantitatif. Numerik ini juga sama ya dengan kuantitatif. Numerik di sini bisa kita urutkan ada berapa ras yang ada di dunia ini. Nah, itu ya. Ini sama dengan kuantitas. Dan yang terakhir itu sebagai makhluk infrahuman, individu juga seragam atau uniform. Dalam arti bahwa ya semua manusia itu memiliki ciri-ciri badan ya, ciri-ciri badan yang sama dalam konteks memiliki mata, memiliki jenis tubuh yang sama dalam konteks
manusia punya hidung, manusia punya tangan, punya kaki gitu. Jadi dari aspek jasmaninya ya yang dilihat ya, kalau kita berbicara manusia sebagai makhluk infrahuman. Yang kedua, manusia ya, individu ya, dikatakan sebagai manusia itu sendiri, dalam arti bahwa ini aspeknya yang kita lihat secara rohaninya ya. Kalau tadi makhluk infrahuman bisa kita katakan sebagai badannya. Nah, manusia di sini kita humannya ya, kita kaitkan dengan konteks ya badan dan juga jiwa gitu. Jadi tidak hanya ketika berbicara manusia ya, individu ini sebenarnya manusia unik, tidak hanya terdiri dari makhluk infrahuman. Ya memang dia juga sebagai makhluk infrahuman ya, tidak mengingkari manusia, individu sebagai manusia ya tidak mengingkari bahwa dia adalah makhluk infrahuman. Tetapi selain sebagai makhluk infrahuman, individu juga memiliki keunikan, dalam arti dalam konteks, mungkin dalam konteks ini ya, karakter yang dimiliki oleh individu tersebut, ataupun ini ya, pengalaman bukan pengalaman ya karakter sih yang paling utama ya, karakter jiwa begitu. Jadi lebih aspek kerohaniannya begitu. Misalnya ini ya, misal tadi Mbak Afifah dan Mbak Rosida. Mbak Afifah di sini memiliki karakter yang kuat, pantang menyerah misalnya. Nah, Mbak Rosida ini memiliki sifat yang lemah lembut, pemalu. Ini kan dua karakter yang berbeda, yang memiliki keunikan, yang menentukan menentukan jelas perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Dalam konteks ini manusia dengan karakter yang dimilikinya mampu menentukan dirinya sendiri, mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Apa yang diinginkan manusia, terus bagaimana pencapaiannya, ya dia sebagai makhluk yang bisa kita katakan ya bebas mau melakukan apa berdasarkan tadi karakter yang dimilikinya, pengetahuan yang dia miliki. Jadi pada dasarnya manusia itu ya unik ya, memiliki akal gitu, akal pikiran. Jadi tidak hanya sebagai human badan saja, ada raga yang mengisi, ada juga akalnya gitu. Itu ya. Jadi individu di sini sebenarnya bisa kita kategorikan dalam dua aspek. Yang pertama makhluk infrahuman atau yang kita sebut sebagai badan saja, kemudian sebagai manusia itu sendiri ya, atau human ya, persona ya. Persona. Sebenarnya kalau kita ini ya berbicara persona ya, persona sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya topeng. Pada zaman dulu ya, pada masa Yunani ini sebenarnya kan tidak hanya Yunani sih, yang saat ini juga ada ya. Kalau di Indonesia kan kesenian tari topeng misalnya gitu ya. Atau ya tidak hanya di Indonesia, di China kan ada kesenian ya, misalnya mempraktekkan karakter sebagai aktor tertentu ya lewat seni topeng tadi. Mereka menggunakan topeng untuk istilahnya memperagakan dirinya sebagai orang lain ya sebagai aktor aktris ya, tetapi dia pakai topeng gitu lah. Nah ini kan kita bisa melihat bahwa karakter di balik topeng tersebut, jadi dia yang tidak hanya sebatas apa yang kita lihat, misal dia pakai topeng sangar gitu ya, topeng yang menyeramkan, tetapi ternyata karakternya bagus. Nah jadi yaitu personanya. Jadi persona bukan hanya menyangkut apa yang kita lihat dari mukanya saja, dari topengnya saja, tetapi apa yang dibalik, makna apa yang ada di balik topeng tersebut begitu. Nah itu arti persona ya. Jadi memang pada awalnya persona itu waktu ya ini tidak lagi merujuk pada topengnya, tetapi merujuk pada makna yang ada di balik topeng tersebut. Jadi bukan dari kuantitas ya, tetapi juga kualitasnya gitu. Orang yang bertopeng sangar belum tentu dia jahat gitu. Jadi yang dilihat kan bagaimana karakter dia di balik topeng tersebut. Oh ternyata meskipun dia sangar ternyata baik. Nah itu persona ya. Jadi persona seiring dengan
perkembangan waktu saat ini ya, itu meskipun secara etimologi berarti topeng, tetapi sejauh ini persona berarti makna yang ada di balik topeng tersebut, gitu ya. Jadi tetap unsur ini ya, rohani yang menjadi salah satu titik keunikan juga diperhitungkan gitu. Nah, untuk memahami ya, untuk memahami kita ya, untuk memberikan pemahaman kita terkait dengan persona, sebenarnya kita bisa melihat ya, persona ini ya, manusia sebagai persona dalam 3 pendekatan atau pandangan. Yaitu yang pertama kita bisa melihatnya dari aspek pandangan ontologis, yang kedua bisa melihat dari pandangan psikologis atau pendekatan psikologis, dan yang ketiga kita bisa mengaitkannya secara atau melalui pendekatan dialogis. Yang pertama tentang pandangan ontologis ya. Kalau kita berbicara pandangan ontologis ya, di sini tekanan manusia sebagai pribadi, sebagai persona ini diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Nah, jadi di sini manusia artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional, bersifat rasional. Kan memiliki akal ya, makanya dia bersifat rasional. Dan juga dia juga bersifat individualitas begitu. Jadi di sini substansi atau esensi manusia ya ini bisa kita lihat dari 2 hal tadi. Apa yang dimaksud rasional? Sebelumnya juga saya singgung ya. Rasional ya berarti manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir gitu. Menggunakan akalnya. Jadi berpikir. Manusia sebagai makhluk yang berpikir. Kemudian individualitas, aspek individualitas ini terkait dengan eksistensi manusia ya. Eksistensi manusia ya dia memiliki kodrat sebagai seorang individu gitu. Jadi substansinya persona manusia ada pada akal budi dan individu itu sendiri ya, individualitas manusia itu sendiri. Sebenarnya kita bisa melihat karya terkait dengan pandangan ontologis ini ya, ini bisa kita lihat dari karya Thomas Aquinas maupun Anicius Severinus Photius ya. Sebagai pendahulunya itu ada Photius, baru Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas gitu. Nah, ini mereka berdua mengaitkan hakikat pribadi pada 2 elemen tadi ya, elemen rasionalitas dan individualitas. 2 itu pendekatan psikologis ya. Pendekatan psikologis di sini bisa kita kaitkan atau dalam pandangan psikologis ini menekankan bahwa manusia bisa kita lihat sebagai makhluk pribadi atau persona dari aspek psikis atau kejiwaan, jiwanya. Atau kita juga bisa menggunakan istilah animus. Animus ya kejiwaan, gitu. Jiwa. Itu kalau psikologis gitu. Ketika berbicara pada aspek psikis ya atau psikologis ya atau kejiwaan ya, animus, fokus pada pendekatan ini ya pada aspek emosi dan afeksi. Kalau dari pandangan ontologis lebih difokuskan pada esensi dan eksistensi, kalau pada pendekatan psikologis lebih difokuskan pada aspek emosi dan afeksi. Nah, ini filosof yang terkenal dan mungkin Anda beberapa kali ya mendengar, yaitu pandangan dari Sigmund Freud ya. Jadi dia melihat manusia dari aspek psikologis begitu. Nah, kalau tadi ya pandangan ontologis kan meletakkan inti pribadi manusia pada ini ya, kodrat, rasio, serta ini ya keunikan dan kebebasan yang dimiliki manusia ya, karena kan individualitas ya, dia kan bebas menentukan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau kita berbicara ini ya, psikologi pribadi manusia ya diletakkan pada aspek kejiwaan
bagaimana sebenarnya ini bisa juga tidak hanya dilihat dari Sigmund Freud ya. Salah satu pendahulunya juga ada, itu namanya René Descartes ya, René Descartes gitu, dalam bukunya Cogito Ergo Sum gitu. Jadi pandangan dari Descartes ini dia menyebutkan bahwa saya berpikir maka saya ada begitu. Terkait ya itu memang eksistensi, tetapi kan dia terkait dengan konsep persona yang diletakkan pada aspek jiwa, animusnya begitu. Nah, kalau kita berbicara ini ya Sigmund Freud, kalau tadi kan ini ya Descartes. Kalau pandangan dari Sigmund Freud, dia lebih menekankan pada aspek teori psikoanalisanya ya, psikoanalisa Sigmund Freud begitu, yang memetakan manusia pada tiga aspek, tiga bagian ya, ada superego, ego dan ID gitu. Jadi kalau kita berbicara ini ya ID itu sebenarnya tentang kesadaran ya, alam bawah sadar manusia. Jadi kepribadian manusia sangat tergantung pada alam bawah sadar manusia, bukan pada kesadaran sebagaimana dikatakan ini ya oleh Aristoteles dan Descartes ya, karena dia kan terkait dengan eksistensi ya, esensi ya manusia itu sendiri ya. Meskipun kalau kita berbicara René Descartes, dia kan tetap memandang adanya ini ya aspek cogito ergo sum ya, dalam konteks ketika berpikir saya ada gitu ya, meskipun aspek kejiwaan tetap ditonjolkan gitu. Nah ini beda ya, kalau Sigmund Freud lebih menekankan pada aspek alam bawah sadar ya, alam bawah sadar manusia begitu. Nah Sigmund Freud di sini mengkonfirmasi ya bahwa untuk memahami pribadi manusia secara memadai ya, kita ya perlu memperhatikan alam bawah sadar manusia, karena alam ini turut membentuk perilaku manusia begitu. Bahkan menurut Freud ini pengalaman masa lalu ya dan naluri-naluri manusia merupakan perwujudan dari alam bawah sadar yang ada begitu. Makanya mungkin ini ya hipnotis itu kan sebenarnya saya nggak tahu ya kalau hipnotis itu apakah ada atau tidak, benar-benar ada atau tidak. Tetapi saya melihat ya aspek yang ditekankan kan alam bawah sadar manusia. Kadang misalnya orang ini ya ditipu ya untuk mentransfer uang ya sekian, dia secara aspek psikologisnya kan yang disasar begitu, entah pertama dengan menakut-nakuti atau teror ya atau apa, sehingga kemudian mau mengikuti yang tadi yang si komandonya begitu, untuk mentransfer uang sekian begitu. Nah ini juga aspek ini ya alam bawah sadar manusia yang sebenarnya disasar begitu. Jadi di sini sebenarnya aspek yang kalau kita berbicara alam sadar ya, ini terkait dengan insting juga ya. Selain manusia memiliki pikiran, tetapi manusia juga memiliki insting. Ya sama halnya dengan hewan ya, hewan juga memiliki insting, manusia juga sama. Tapi bedanya kan manusia punya akal juga gitu. Nah, yang biasanya menjadi jarang dilirik insting manusia gitu, karena seringkali ini ya Sigmund Freud yang menganggap seringkali banyak sekali filosof yang hanya mengedepankan rasio gitu, akal pikiran saja. Padahal di sisi lain manusia juga punya insting gitu. Itu ya alam bawah sadar gitu. Jadi kalau di bidang filsafat ya, di sini Sigmund Freud memberikan kontribusi ya, paradigma baru tentang keakuan. Akuan di sini ya aku bukan hanya aku yang sadar, tetapi aku di sini juga dikuasai dari aku yang berada di alam bawah sadar. Jadi fokusnya ada pada emosi serta pada afeksi ya. Ini ya, kemudian pandangan atau pendekatan dialogis ya, dialogis. Ini yang ketiga, pandangan dialogis bisa kita kaitkan dengan aspek
relasional yang dimiliki oleh manusia, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai makhluk sosial ya. Jadi manusia itu ya sebagai makhluk relasional, bukan hanya sebagai makhluk yang individual. Jadi manusia perlu melakukan atau menjalin interaksi dengan orang lain. Makanya aspek dari pendekatan dialogis ini menekankan pada hubungan antara manusia dengan manusia lainnya gitu. Nah, ini filsuf yang menggunakan pendekatan dialogis ini ada Monir dan Buber ya. Jadi kedua filsuf ini memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan ontologis dan psikologis ya, dimana mereka menekankan aspek relasional ya, dimana pribadi setiap manusia ya terbentuk melalui relasi. Jadi itu ya, ini Monir dan Buber berpendapat bahwa manusia ada karena adanya relasi. Manusia atau pribadi manusia terlahir dengan adanya relasi antara bapak Anda dengan ibu Anda. Itu salah satu contoh ini ya, dari ini pendekatan dialogis untuk berbicara eksistensi manusia, hakikat manusia sebagai persona. Manusia muncul, manusia ada kan ya dari proses biologis, oke lah iya, tapi kan maksudnya kan kenapa bisa ada proses biologis, kan karena ada relasional gitu, ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan begitu, mereka kenal. Kemudian ini ya tentu saja kita juga meminjam istilah emosi dan afeksi dari Sigmund Freud ya, karena tanpa adanya emosi, tanpa adanya afeksi kan tidak akan terbentuk relasi ya. Jadi itu tetap berkaitan begitu. Dimana di sini tadi manusia sebagai makhluk relasional, dia sebenarnya terbentuk begitu, ada begitu. Saling berhubungan, saling membutuhkan. Nah, begitu. Atas dasar apa? Nah, sebenarnya kita bisa mengkritisi ini ya, pandangan Monir dan Buber ya, kalau mereka mengabaikan aspek emosi dan afeksi. Ya, misalnya Anda mau makan, ya kalau dulu mungkin ada istilahnya bergantung pada alam ya, tetapi ketika bahkan untuk melestarikan ya manusia itu sendiri, kalau dia hanya sebagai makhluk individualitas ya akan punah manusia gitu ya. Ini dari pemikiran dialogis. Sebenarnya konsep dialogis ini bisa ini ya, kalau Monir ya, kalau dari perspektifnya Monir, dia menyatakan bahwa pribadi manusia ini melekat dalam 3 hal gitu. Yang pertama, ia dipanggil untuk melakukan sesuatu untuk dunianya ya, untuk dunianya, dalam arti bahwa panggilan untuk berbuat sesuatu pada orang lain adalah bagian dari persona, bagian dari pribadinya, bagian dari kebutuhannya. Jadi di sini panggilan untuk melakukan tindakan yang dianggap baik oleh manusia itu ya, oleh manusia ini tidak bisa digantikan oleh siapapun begitu. Karena itu menyangkut kebutuhan dirinya juga. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tindakan ya. Menjadi pribadi menuntut perbuatan yang tidak bisa ditunda-tunda. Artinya pribadi menjadi pribadi kalau dia bertindak. Kalau Anda hanya diam saja tanpa melakukan tindakan apapun, ya mungkin Anda tergeletak, kemudian sakit gitu ya. Karena kan nggak ada aktivitas ya. Bahkan kalau misal cuma diam saja ya, aliran darah Anda kan juga nggak lancar gitu ya. Ya ini sebagai salah satu bentuk, kalau Monir menjelaskan bahwa tindakan ini ya menjadi salah satu jembatan untuk melakukan atau membentuk sebuah relasi dengan manusia lain gitu. Jadi manusia sebagai pribadi ya tidak hanya berpikir saja. Anda tidak hanya berpikir, tetapi juga harus melaksanakan apa yang Anda pikirkan. Jadi harus direalisasikan nih, diwujudkan. Anda mikir apa nih? Oh, nanti saya mau beli sosis, saya mau beli sate. Ya kalau cuma difikirkan ya nggak akan terjadi gitu. Jadi ya Anda perlu melakukan action, take action gitu ya, take action.
Kemudian ini ya, yang ketiga itu komunikasi. Jadi Munir di sini menyatakan bahwa sebagai seorang persona ya, sebagai persona pribadi, manusia juga membutuhkan komunikasi. Di mana pribadi di sini terkait dengan perjumpaan ya, perjumpaan dengan orang lain gitu. Makanya Anda ketika berjumpa dengan orang lain ya nggak hanya diam saja, Anda perlu ngomong, Anda perlu menyapa. Ya, itu komunikasi lah, bentuk namanya berinteraksi harus ini ya, harus menekankan aspek komunikasi. Gitu ya. Jadi Munir melihat bahwa kebersamaan merupakan ini ya, wadah untuk mengungkapkan eksistensi diri Anda, manusia itu sendiri ya. Jadi untuk mengungkapkan eksistensi Anda ya butuh berkomunikasi. Jadi Anda dikenal, misalnya Anda ini ya menjalin persahabatan dengan teman-teman Anda. Agar Anda dikenal ya, Anda kan ya dari mana Anda dikenal? Yang pertama ya pasti tentu dari tindakan, pasti. Nah, tindakan tadi ya. Apa yang sudah Anda lakukan? Terus komunikasi. Orang lain bisa melihat Anda dari komunikasinya. Misal, dia orang yang sangat ini berwibawa nih. Jadi Anda dikenal sebagai orang yang berwibawa, sehingga eksistensi Anda pun diakui begitu, diperhitungkan oleh orang lain. Kemudian ini ya, yang berikutnya kita perlu juga untuk mengenal atau mengetahui apa saja sih nilai-nilai absolut yang mutlak ada pada diri Anda, ada pada pribadi manusia gitu. Nah, yang pertama ini ya, aspek yang perlu kita, yang ada atau melekat dalam diri manusia adalah ya kesadaran akan dirinya sendiri gitu. Nah, sebagai pribadi manusia kan adalah makhluk yang sadar akan diri sendiri. Dimana ini kesadaran diri sendiri ini sebenarnya bersumber pada aspek kerohanian ya. Dimana dengan kesadaran ya manusia mempertimbangkan kualitas tindakannya. Anda sadar misalnya, saya berbuat begini salah nih, jangan melakukan hal tersebut. Nah, itu kan Anda ya aspek kesadaran diri gitu. Saya rasa paham lah ya untuk itu. Jadi Anda tahu apa yang harusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Itu sadar ya, kesadaran akan diri Anda. Yang kedua, selain kesadaran diri juga bersifat otonom. Dalam arti konteksnya ini tadi ya, individualitas ya. Manusia itu kan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sebagai makhluk ini ya, individu. Jadi bersifat otonom begitu. Tidak seperti makhluk infrahuman ya. Kalau kita hanya menekankan aspek infrahuman yang terdeterminasi oleh kondisi internal dari ras, warna kulit, tubuh. Nah, ya kan tidak hanya itu, kita juga punya aspek ini ya, kesadaran diri, kerohanian yang mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu hal, untuk bebas, memiliki otonomi sendiri ya, untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang Anda lakukan. Kebebasan, nah ini terkait dengan kebebasan diri Anda gitu, otonom. Kebebasan di sini adalah kondisi yang melekat di dalam diri manusia ya, di dalam diri manusia, karena melalui kebebasan ini manusia memiliki ruang gerak secara maksimal untuk mengembangkan dirinya gitu. Untuk mengembangkan diri Anda, berpartisipasi dalam hal apa yang positif misalnya kan juga bisa ya, atau misalnya ternyata Anda ya melakukan hal yang negatif, Anda kan memiliki otonomi terhadap diri Anda sendiri. Anda harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Begitu. Itu ya. Kemudian nilai berikutnya yang melekat pada diri manusia adalah transedental atau transendensi diri ya sebagai pribadi, di mana manusia ini ya memampukan manusia untuk mengatasi ruang dan waktu. Nah, sifat transendental merupakan modal bagi manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup
serta memungkinkannya manusia untuk masuk dalam dunia yang bersifat spiritual sih. Ini terkait dengan religiusitas ya, religiusitas. Perwujudan dari partisipasi manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta lah, itu bisa itu ya. Jadi aspek spiritualitas ini kalau transendental. Ada naluri manusia yang memang mengantarkan, yang membutuhkan sosok Tuhan begitu, untuk ya percaya gitu. Bahkan kadang ateis ya, yang katanya tidak percaya dengan Tuhan, di alam bawah sadarnya ternyata pada dasarnya dia mengakui gitu, bahwa ada kekuatan lain selain dirinya yang ikut campur gitu. Bahkan kadang keceplosan ya, misalnya ya Tuhan gitu ya, karena ada apa, padahal dia bukan orang yang memiliki agama, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi dia di alam sadarnya, di alam bawah sadarnya ini menyebut oh my God dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk transendental ya. Ini kita kaitkan dengan aspek religiusitas. Kemudian berikutnya komunikatif ya, atau komunikasi gitu. Dimana setiap pribadi ini sadar bahwa ia merupakan bagian dari orang lain. Ini sebenarnya kita simpulkan ya, nilai-nilai absolut ini kita simpulkan dari 3 pandangan. Jadi kita sintesiskan, kita simpulkan dari 3 pandangan arti persona ya, dari ontologis, kemudian psikologis dan dialogis. Nah, ini dirangkum seperti ini. Nah, kemudian apa saja sih elemen-elemen dalam persona ya? Nah, ada beberapa elemen ya dalam persona, ada 6 ya, sebenarnya ada 6. Ada karakter, ada akal budi, kebebasan, nama, suara hati, dan perasaan gitu. Nah, jadi kalau kita melihat manusia sebagai makhluk pribadi, sebagai individu, itu kan ya manusia bukanlah konsep yang abstrak gitu. Dia memiliki elemen-elemen ini gitu. Jadi yang pertama misalnya karakter. Ketika berbicara karakter ya, kita tahu ya setiap pribadi memiliki karakter yang unik, yang berbeda antara Anda dengan yang lain gitu. Karakter berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya alat untuk memberi tanda atau cap, atau kita juga bisanya menyebutkan ya jati diri Anda lah gitu. Itu karakter begitu, karakter. Karakter di sini merupakan kebiasaan hidup seseorang ya. Kita bisa mengartikan karakter sebagai bentuk kebiasaan hidup seseorang. Nah, kebiasaan ini kan sudah melekat ya, namanya kebiasaan sudah melekat dan mendarah daging ya, sehingga menjadi atau membentuk karakter Anda. Karakter bisa diubah ya, tetapi tidak mudah. Kalau kita berbicara etika ya, karakter ini seringkali dihubungkan dengan perilaku yang baik atau buruk. Watak ya, karakter itu sering kita sebut juga sebagai istilahnya watak seseorang gitu. Watak ini baik, watak itu tidak baik, dan lain sebagainya gitu. Di sini karakter memberikan nilai ya bagi pribadi manusia, karena memberikan kestabilan ya, kestabilan, kemudian kemantapan dari manusia ya, karena kan dia seperti memiliki prinsip ya, namanya karakter sudah melekat. Jadi manusia punya prinsip hidupnya masing-masing gitu. Nah, itu karakter ya. Anda bisa menentukan tujuan apa dari karakter yang kuat. Anda lebih mudah untuk mengambil keputusan ini misalnya gitu. Ya silakanlah, saya rasa paham ya untuk karakter. Kemudian akal budi. Nah, akal budi di sini merupakan elemen persona ya yang paling hakiki gitu. Akal manusia kan ciri khas manusia dibandingkan dengan yang lain, dia punya akal untuk berpikir gitu. Itu ya.
Nah, saya rasa ini juga tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Melalui akal budi Anda memiliki ide-ide untuk maju ataupun mengembangkan diri lah begitu. Nah, itu akal ya, berpikir. Nah, gitu. Kemudian elemen berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan tadi sudah saya jelaskan berulang kali, ya, kebebasan. Kemudian elemen berikutnya adalah nama. Jadi ini ya, nama juga penting ya dalam elemen persona. Kadang ini ya, ada yang menyebutkan bahwa apalah arti sebuah nama. Tetap penting, arti sebuah nama itu penting gitu ya. Karena kadang nama kan juga mempunyai makna tersendiri ya bagi pribadi Anda. Orang tua Anda ini ya menentukan nama Anda Mbak Afifah, misalnya diberi nama Mbak Afifah, kan punya tujuannya mungkin apa gitu. Nah, selain itu juga nama di sini kan ini ya, dia menjadi salah satu pembeda juga ya, pembeda sebagai ciri yang melekat pada diri Anda ya, identitas Anda. Nama itu identitas yang melekat pada diri Anda. Oh, orang yang jilbaban begini siapa ya namanya? Mbak Afifah. Oh, yang rambutnya panjang siapa ya? Mbak Rosida. Oh, yang ganteng itu siapa namanya ya? Ditanya kan namanya siapa? Identitas pribadi seseorang, untuk bisa Anda panggil lah gitu, dipanggil ya, sapaan. Untuk sarana komunikasi, memudahkan Anda komunikasi, ada identitas yang bisa dipakai gitu. Kalau misalnya ya Anda sendiri, hei kamu ngapain, kok dari kemarin saya dipanggilnya hehehe terus, emang saya nggak punya nama. Nah, itu salah satu ini ya, fungsi penting dari nama gitu. Itu ya, nama ya inilah pokoknya sebagai identitas diri Anda. Kemudian suara hati ya, suara hati ini ya salah satu bagian yang hakiki dari kepribadian manusia ya, selain akal budi ya. Jadi suara hati ya, kadang kan apakah ini baik atau enggak sih, hati nurani Anda bicaranya bagaimana begitu. Jadi ini terkait dengan tidak ada seorang pun ya yang tahu mengenai isi hati Anda. Itu kan ini ya, suara hati Anda. Misal Anda diam saja, sebenarnya Anda menolak enggak sih? Misal saya menyuruh Anda untuk melakukan ini, saya tidak tahu apakah Anda di dalam hati Anda setuju dengan saya, atau misalnya ternyata mengumpat-umpat gitu ya. Enggak sih, saya percaya Anda enggak begitu. Laki-laki aspek kepercayaan kan, saya hanya memberikan aspek kepercayaan kepada sesama lah begitu. Kalau enggak ya enggak akan terjalin hubungan yang baik gitu. Nah, ya, jadi suara hati yang enggak ada yang akan tahu ya, cuma Anda, diri Anda yang tahu ya, Anda dan juga Tuhan, kalau bagi yang percaya terhadap Tuhan begitu. Itu ya, jadi itu menjadi bisa jadi ya, suara hati ini juga bisa menjadi pedoman Anda dalam berperilaku. Laki-laki tadi sesuai nggak dengan hati nurani Anda. Ketika Anda misalnya ini ya, mengambil miliknya, misal mohon maaf ya, ini hanya contoh, jadi saya mohon maaf, kalau Mbak Afifah ngambil ini bukunya Mbak Rosidah. Nah, hati nurani Anda gimana? Apakah bergejolak, ingin menolak, atau bagaimana? Jadi itu ya, suara hati nurani. Kemudian adalah perasaan. Perasaan ini terkait dengan ungkapan terdalam dari lubuk hati Anda. Misalnya Anda sedang senang ya, bagaimana Anda mengungkapkan perasaan senang? Misalnya mengucapkannya hore atau gimana, yes. Nah, itu kan bentuk ini ya, perasaan, ungkapan dari lubuk hati Anda. Misalnya senang ya, Anda perasaannya bisa terlihat, terwujudkan dari ekspresi juga bisa, atau dari ungkapan juga bisa. Jadi ini elemen persona ya, yang melekat pada diri manusia. Jadi memang saling berkaitan sih ya, antara tadi ya, ini nilai-nilai absolut pribadi dan elemen personal laki-laki ini bisa kita tarik dari
pandangan para ontologis, psikologis maupun dialogis. Oke ya, saya rasa sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.